Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafiknya dalam koordinat polar. Fungsi di dalam koordinat polar itu disimbolkan dengan R sama dengan F theta. Bagi contoh misalnya, R sama dengan F theta sama dengan 4 cos theta. Yang kedua, R sama dengan F theta sama dengan sinus 2 theta. Dan yang ketiga, R sama dengan F theta sama dengan 1 plus cos theta. Nah, kita lihat fungsi yang pertama yang didefinisikan sebagai R sama dengan sinus 2 theta. Kita akan men-sketch grafik dari fungsi R sama dengan sinus 2 theta. Untuk theta antara 0 dan pi per 4, jadi untuk theta yang berada antara 0 dan pi per 4, maka grafiknya akan naik seperti ini. Jadi kita lihat, untuk theta 0, maka R-nya sama dengan 0. Jadi untuk theta sama dengan sekian, maka R-nya sama dengan sekian. Kemudian untuk theta sama dengan yang ini, maka R-nya sama dengan titik yang ini. Demikian seterusnya, sehingga untuk theta antara 0 dan pi per 4 itu berupa kurva yang seperti ini. Kemudian untuk theta antara pi per 4 dan pi per 2. Jadi dengan cara yang sama kita peroleh grafiknya akan bergerak dari sini. Jadi dari garis pi per 4 menuju ke titik 0 atau menuju ke garis pi per 2. Nah, demikian pula untuk theta antara pi per 2 dan 3 per 4 pi. Maka kita peroleh grafiknya berada di kuadran yang keempat. Jadi dia bergerak dari titik 0 di sini menuju ke garis theta sama dengan minus pi per 4. Sedangkan yang keempat, untuk theta yang berada antara 3 per 4 pi dan pi, maka grafiknya berada di kuadran keempat di bagian atas dari garis theta sama dengan minus pi per 4 atau theta sama dengan 315 derajat. Jadi kalau kita lihat dari sini, sudutnya sama dengan theta minus atau theta 315 derajat. Kalau kita lihat dari sumbu X searah jarum jam, itu sama dengan garis theta sama dengan minus pi per 4. Nah, sehingga dengan cara yang sama bisa kita peroleh
bagian-bagian yang seperti ini tadi di kuadran yang lain. Sehingga secara keseluruhan grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi ini yang disebut sebagai mawar atau rus berdaun 4. Jadi kita perhatikan 4-nya di sini adalah 2 kali 2. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat cara menggambar grafiknya, ingat untuk theta yang berada di sebelah sini, di antara 0 dan pi per 2, maka grafiknya berada di kuadran pertama. Sedangkan untuk theta yang berada di antara pi per 2 dan pi, maka grafiknya berada di kuadran keempat. Nah, sedangkan untuk theta yang berada di antara pi dan pi dan 3 per 2 pi, maka grafiknya berada di kuadran yang ketiga. Sedangkan untuk theta yang berada antara 3 per 2 pi dan 2 pi di sini, maka grafiknya berada pada kuadran yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pada saat theta-nya berada di antara pi per 2 dan pi, maka nilai R-nya sama dengan negatif di sini. Dengan demikian, karena R-nya negatif, maka plottingnya titiknya kita plot ke arah yang berlawanan. Jadi mestinya ke sini, kita plot yang ke arah berlawanan ke sini. Jadi setiap kita dapatkan R-nya bernilai negatif, maka plotting dari titiknya kita plot ke arah yang berlawanan dari sudutnya, arah sudutnya. Sehingga secara keseluruhan gambarnya bisa kita peroleh jadi kita bergerak dari sini, dari titik 0 bergerak ke atas, ke bawah, menuju ke titik 0, kemudian terus ke bawah, bergerak ke kanan atas, bergerak ke atas menuju ke titik 0, kemudian turun ke kiri, naik lagi, naik terus, dan turun kembali ke titik 0. Jadi perhatikan sekali lagi cara menggambarnya adik-adik. Jadi untuk R sinus 2 theta, maka grafiknya mulai dari titik 0, kembali, naik ke atas, turun kembali ke 0, terus turun ke arah kanan, naik menuju ke 0, turun ke arah kiri, naik, terus naik ke arah kiri, kemudian turun lagi menuju ke titik 0. Nah, sedangkan untuk fungsi yang dirumuskan dengan R cosinus 2 theta, jadi kalau sinnya kita ganti dengan cos, maka grafiknya menjadi grafik dari R sinus 2 theta tadi, ini kita putar sejauh pi per 4. Jadi ini kita putar sejauh pi per 4, sehingga daun-daun dari mawarnya ini berada pada sumbu-sumbu koordinat. Jadi kita dapatkan grafiknya dari sini.